Ya oke, halo shalom semuanya, kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pendidikan agama Kristen kelas 8. Oke, sebelum kalian melanjutkan pembelajaran ini, yang belum siap-siap, mari kalian persiapkan terlebih dahulu. Yang belum mandi dulu, yang belum, ya pokoknya yang baru bangun, kalau ada waktu mandi, makan, sarapan, cuci muka, minum, cuci tangan, seperti itu. Kita masih di bab 12. Bersyukur bukan sekedar pasrah. Jadi antara bersyukur dengan pasrah itu berbeda ya, sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kita akan melanjutkan di halaman 92. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan atas karena kemurahan-Mu bagi setiap kami. Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami tinggikan, Tuhan, ampunlah setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami, Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami mau melanjutkan pembelajaran kami. Kiranya Engkau sertai kami dalam setiap pembelajaran ini dari awal sampai akhir, Tuhan Yesus, sehingga kami bisa mengerti dan memahami, dan Kau bukakan pikiran dan hikmat, Kau berikan kecerdasan bagi setiap kami, dan Kau urapi bibir, pikiran, hati hamba yang akan menyampaikan setiap materi yang akan disampaikan dalam video ini. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Amin. Oke, langsung saja kalian lihat di halaman 92. Aduh, dong saya gatel. C. Bersyukur sebagai tindakan aktif. Nah, ini kalian bisa melihat nih, ini adalah sebuah cerita. Cerita ini adalah bagaimana itu sebuah cerita yang mencontohkan bahwa yang bersyukur itu penting, seperti itu. Bersyukur sebagai tindakan aktif. Jadi tidak hanya bersyukur hanya semacam kita seucap kata saja, tapi benar-benar tindakan kita. Nih, kita simak baik-baik cerita ini ya. Ada cerita menarik tentang kumpulan burung yang mandir. Nih, maksudnya itu yang sedang mencari tempat ya untuk ditinggali, kayak gitu. Pada saat udara mulai dingin dan salju mulai turun di sekitar kutub utara, kumpulan burung akan pindah ke arah kutub selatan. Ketika kutub selatan udaranya mulai dingin juga, kumpulan burung ini akan kembali ke arah kutub utara yang sedang mengalami musim panas gitu. Jadi ganti-gantian, kalau di kutub utara dingin, di kutub selatan panas, pindah tuh, migrasi dari burung-burungnya, sekawan burung itu pindah ke selatan, seperti itu. Pada suatu perjalanan menuju ke arah kutub selatan, kumpulan burung ini mengalami kelelahan. Pimpinan dari kumpulan burung memutuskan agar mereka beristirahat, sejenak di area yang memiliki danau dengan ikan-ikan yang segar. Seperti itu. Setelah beberapa hari, pimpinan mengajak kumpulannya untuk melanjutkan perjalanan ke kutub selatan. Jadi lelah kan, misalkan panggil kapten, kami lelah gitu, terbang berhari-hari, kami butuh istirahat dan di tempat yang ada sumber makanan juga. Oke, akhirnya menepi sebuah danau dan banyak ikan-ikan gitu. Nah, salah satu burung karena merasa nyaman dengan suasana yang ada, mengusulkan untuk menunda keberangkatan. Biarlah kita istirahat dulu sampai betul-betul kelelahan kita hilang, baru kita lanjutkan perjalanan panjang ini. Usul ini diterima oleh pemimpinnya. Oke, baiklah, kita tambah waktu untuk istirahat lagi. Dan kumpulan burung itu bertahan selama beberapa hari. Ketika pimpinan mengajak kumpulan untuk melanjutkan perjalanan karena udara semakin terasa dingin, kembali si burung mengusulkan agar bertahan dulu beberapa hari. Jadi pas ini pemimpinnya tahu nih, pokoknya pemimpin itu benar-benar harus yang itu, tahu selangkah ke depan itu ada apa, seperti apa, pokoknya dia sudah punya rencana gitu. Wah, ini pertanda nih udah mulai dingin ya, ayo kita berangkat. Terus ada lagi burung yang udah PW tuh, burung yang udah nyaman, mati aja lah gitu, saya masih nyaman. Oke lah, akhirnya memutuskan untuk
berpisah, kawanan yang ingin segera berangkat sama kawanan yang masih datang. Jadi pengalamannya dia tahu bahwa beberapa hari lagi udara dingin akan disertai salju sehingga akan membuat perjalanan menjadi semakin sulit ditempuh. Namun si burung tetap memilih bertahan tinggal di sekitar danau. Ada nih beberapa kawanan yang tinggal, ada beberapa kawan yang berangkat. Dengan alasan ia ingin memulihkan kelelahannya, padahal udah sudah lama tuh. Akhirnya mereka berpisah dan kumpulan burung melanjutkan perjalanan meninggalkan si burung yang tetap bertahan. Si burung sangat menikmati berada di tempat yang nyaman, di mana ikan sangat mudah diperoleh. Tanpa ia sadari, tubuhnya semakin gemuk karena sudah berminggu-minggu tidak terbang dan juga ia makan begitu banyak ikan. Apa yang kemudian terjadi? Udara semakin dingin dan air danau pun semakin terasa dingin. Ikan-ikan menyelam jauh ke dasar danau menghindari air di permukaan yang dingin, kayak gitu. Si burung kini sulit mendapatkan ikan karena ikan tadi udah turun ke dasar danau itu, supaya di daerah menghindari daerah permukaan. Dan ia pun merasakan dinginnya udara. Kini ia memutuskan untuk terbang menuju ke arah kutub selatan. Tetapi ini tadi yang burung yang bertahan tadi, udah ada ikan, mulai dingin, udah aku terbang ke selatan deh. Tapi ketika ia mencoba terbang, ternyata ia tidak sanggup lagi untuk terbang tinggi. Tubuhnya menjadi gemuk dan sulit untuk terbang. Ia mencoba lagi, tapi tetap tidak berhasil. Setelah beberapa hari tubuhnya mulai kurus karena tidak ada makanan yang disantap. Walaupun begitu, ia tetap tidak bisa terbang karena kini ia menjadi lemah. Akhirnya burung tersebut pun mati. Cerita ini mengajarkan bahwa kalian garis bawahi, kehidupan nyaman belum tentu memberikan akhir yang membahagiakan. Seperti itu. Jadi kadang karena kita nyaman, kita tidak merasa waspada, kita tidak perlu lagi memerhatikan apa-apa saja gitu. Jadi gini, kalian boleh bersyukur, kalian boleh menikmati kasih karunia Tuhan, tapi ingat, hikmat, kebijaksanaan itu tetap perlu penting, karena dengan adanya hikmat dan kebijaksanaan kita masih bisa memperhitungkan langkah kedepannya itu untuk apa. Kalau kita nggak pakai hikmat, kita nggak pakai kebijaksanaan, ya kita ya tenggelam dalam lautan kenikmatan itu. Jadi kita nggak bisa berenang. Jadi ibarat kata filosofinya itu seperti kita berenang. Kalau kita berada di tengah-tengah danau, itu sangat nikmat gitu. Di tengah-tengah danau itu nikmatnya adalah kayak gini, danau yang tenang, danau yang sejuk gitu, terus danau yang pokoknya banyak sumber ya kayak tadi, kayak si burung ini. Jadi kayak dia mancing ikannya bagus-bagus, terus danau ini, karena dia tidak mengetahui si danau ini nanti akan kering atau apa, dan dia tidak mempersiapkan antisipasinya. Kalau yang bijaksana kan nggak selamanya danau ini tuh nyaman gitu. Pasti nanti suatu saat nanti entah itu danau yang mengering atau apa. Nah, kalau yang bijaksana pasti sudah rencanakan ke depan. Tapi kalau dia semakin terlena, kalau nggak punya kebijaksanaan dan hikmat, dia semakin terlena sehingga dia tidak mempersiapkan. Sama kayak burung ini, dia semakin terlena dengan kenikmatan yang ada, dengan kenyamanan yang ada, sehingga dia tidak mempersiapkan dirinya. Boleh kalau dia makan, tapi mungkin dia sambil latihan terbang atau sambil olahraga supaya badan dia tidak terlalu gemuk. Seperti itu. Kadang-kadang kita mengucap syukur secara otomatis gitu, jadi kayak macam latah gitu. Artinya apapun situasi yang dihadapi secara spontan kita langsung mengatakan syukur Tuhan. Jadi kayak apapun, kayak misalkan kalian ditangkap latahnya haleluya gitu, itu jangan. Kayak misalkan kalian kagetin kan, ada yang dikagetin, dor ayam meninggal, dor haleluya, itu salah. Di satu sisi memang inilah yang diinginkan, maksudnya yang diinginkan itu maksudnya ya dia mengucap syukurnya diinginkan gitu, tapi istilahnya ternyata dengan bersikap kayak gitu tuh kayak semacam
menyepelekan dan tidak memaknai artinya itu, tidak memaknai lebih sungguh. Nah, apakah kita bersyukur karena itu diwajibkan? Apakah sungguh-sungguh kita bersyukur bila berada dalam situasi yang sangat sulit? Nah, jadi kalau kalian dalam keadaan situasi sulit, apakah kalian sungguh-sungguh atau tidak? Sungguh-sungguh mengucap syukurnya ya. Cukup banyak orang yang salah paham dalam mengartikan makna bersyukur dengan pasrah tanpa dimaknai dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi ya seucap katanya aja gitu. Apa bedanya? Inilah perbedaan sikap bersyukur yang aktif dengan pasrah. Sikap pasrah, ini kalian garis bawahi lagi, sikap pasrah atau disamakan juga dengan sikap fatalistik adalah sikap menerima apa adanya. Nah ini pokoknya dia udahlah apa adanya. Tapi kalau yang bersyukur secara aktif, dia tetap mengucap syukur, berterima kasih pada Tuhan, tapi dia tetap melakukan yang terbaik kayak gitu. Ya dia bersyukur kalau dia masih bisa, misalkan sakit nih, dia bersyukur, tapi dia tetap berusaha olahraga, terus dia makan yang sehat. Tapi kalau yang pasrah, bersyukur sakit, tapi dia tidak melakukan apa-apa kayak gitu, nah itu salah. Bahaya dari sikap ini adalah tanpa melakukan apa-apa, karena merasa tidak punya kekuatan. Kita tetap berharap pertolongan akan tiba dengan sendirinya gitu, kayak kita doain orang sakit, doa sembuh semua, tapi orang itu tidak melakukan apa-apa kayak olahraga atau makan makanan yang vitamin yang bergizi gitu ya, itu sulit. Nah, kita tetap berharap pertolongan akan tiba dengan sendirinya. Tuhan tidak ingin kita bersikap seperti itu. Tuhan ingin supaya dalam keadaan sesulit apapun kita tetap memiliki harapan terhadap pembebasan dari Tuhan. Jadi kita tetap ada action, ada yang kita lakukan. Pada pelajaran sebelumnya, pelajaran di bab 10, kita tahu bahwa apa yang kita perlu dapat kita sampaikan kepada Allah yang Maha Tahu kayak gitu. Allah tidak menulikan telinga dan membutakan mata melihat kesusahan yang kita alami. Allah menyiapkan pertolongan tepat pada waktunya kayak gitu. Namun Allah menunggu apakah kita sungguh-sungguh meminta pertolongannya dan bersama berlepas. Jadi Tuhan tahu nih yang terbaik, tapi Tuhan menunggu sikap respon hati kita untuk meminta gitu. Tapi Tuhan bukannya menuli atau membutakan mata Tuhan, nggak melihat dan nggak mendengar doa kita. Tuhan melihat dan mendengar, tapi respon hati kita gitu. Nanti kalau kalian menerima kebaikan Tuhan tanpa kalian meminta, nanti kalian itu sombong dengan diri kalian sendiri. Wah, lihat nih, gua sembuh, akhirnya berobat nggak sia-sia. Padahal kan harusnya kalian ya gini, kalau yang lebih benar gini, kalau kalian berdoa, terus kalian meminta sama Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan kalau lagi sakit. Nah itu kan Tuhan tahu kamu ingin mau sembuh, tapi akhirnya kamu minta. Nah dari yang diharapkan oleh kamu itulah nanti timbul suatu ucapan syukur, Tuhan terima kasih aku telah diberi kesembuhan, tapi tetap sambil berobat kayak gitu. Nah beda kalau dia nggak minta, tapi tiba-tiba Tuhan kasih kesembuhan, yang ada jatuhnya nanti dia sombong kayak gitu. Hanya dengan cara kita meminta, disitulah timbul kerendahan hati kita bahwa kita nggak punya apa-apa gitu. Jadi setelah kita mendapatkannya, rasa ucapan syukur itulah yang keluar dari hati kita. Nah, pada saat kita tetap menunjukkan sikap bergantung kepada Allah dalam situasi sulit, orang-orang di sekitar kita akan melihat bahwa sumber kekuatan kita adalah dari Tuhan sendiri gitu. Rasa syukur yang kita naikkan pada situasi sulit ini bukanlah karena kita bertindak emosional, melainkan karena menyadari bahwa Allah tetap bekerja dalam situasi sesulit apapun, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi maksudnya gini, ini ada di ayat Lukas 1 ayat 37 ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku
ku diangkat dan dipulihkannya. Nah, jadi bersyukur itu bukan karena tindakan emosional, jadi karena kita senang kita bersyukur, enggak, tapi karena memang dalam situasi apapun itu kita harus dan perlu yang namanya bersyukur. Nah, ini kegiatan dia ada lagunya nih, yaitu tiap jam. Ini ada di Kidung Jemaat nomor 457. Ini saya tahu lagunya. Untung di yang lagu yang ini di bukunya akhirnya saya tahu lagunya nih. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Nah, kita nyanyi bareng-bareng lah ya. Ada lagi nih, baik selanjutnya. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu, jikalau Kamu dekat, hanya penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Lagi. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ini ada lagi sampai nanti akhirnya. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap dalam hidupku. Terus ada lagi, ya Tuhan, tiap jam puji nama-Mu, Tuhanku yang kudus kekal ku milik-Mu. Wah, lagunya simple, keren, maknanya dalam banget. Nah, tugas kalian yaitu belajar dari pengalaman orang tua. Kalian tanya ke orang tua kalian, apa pengalaman mereka yang menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Pengasih. Catatlah pengalaman itu dan ceritakan depan kalian, catat dulu. Jadi contohnya gini, Pak, minta pengalaman dong bahwa pernah mengalami kasih Tuhan kayak gitu. Dan juga teman ya, ini tugas selanjutnya ada yang ke teman juga tanya. Nah, kalau bisa dari yang di luar teman kelas nih, training. Apa alasan mereka untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan? Dan apa saja kesulitan mereka untuk mempraktikkan rasa syukur itu? Tanya ke teman kalian yang di luar kelas. Nah, lanjut. Tugas selanjutnya bikin table. Nanti tabel yang pertama itu kalian tulis 5 hal yang dapat kalian syukuri. Lalu kamu juga diminta menulis 5 hal yang sulit disyukuri. 5 hal yang bisa, 5 hal yang sulit. Lalu di tabel selanjutnya juga kalian tulis 4 ciri-ciri tindakan bersyukur sama 4 ciri yang sikap pasrah. Bersyukur sama pasrah itu. Jadi kalau bersyukur itu contohnya tindakan aktif bersyukur kayak gini. Bersyukur akan sekolah yang kalian terima gitu. Pasrah maksudnya gini, pasrah dengan keadaan di saat aku tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus kayak gitu. Terakhir, evaluasi. Mengapa dikatakan bahwa bersyukur merupakan tindakan aktif bukan pasif? Karena bersyukur itu karena sebagai respon hati kita untuk berterima kasih pada Tuhan, dan kita melakukannya itu setiap hari. Melakukannya itu maksudnya kayak tadi contohnya. Jadi melakukan rasa ucapan syukur itu
diiringi dengan tindakan sehari-hari. Kalau pasif kan dia tidak melakukan tindakan apa-apa. Contohnya kalian bisa kasih contoh kayak lagi sakit. Kalau kalian bersyukur kalian sakit, tapi kalian melakukan tindakan bersyukur itu dengan cara berobat kayak gitu. Tapi kalau pasif, kalian ya udah bersyukur aja, tapi kalian nggak berobat, itu sama aja mau kosong, pasrah gitu. Tapi adanya kegiatan yang menuju rasa usahakan syukur itu. Kalau kalian lagi sedih ketimpa musibah, oh Tuhan terima kasih aku telah jatuh. Tapi dari yang terima kasihnya itu ada suatu tindakan kalian untuk berusaha untuk menghibur. Nah, datanglah nanti ada entah itu kalian dari mana, pasti kalian akan dihibur. Tapi kalau pasrah kan, sedih, udah, tapi kalian pasti punya merenung, itu salah. Yang kedua, tapi ini kalian tulis ya, ini saya kasih bocoran aja. Yang kedua, ceritakan pengalaman tentang hidup bersyukur. Kalian pernah bersyukur apa sih, misalkan handphone baru atau sepeda baru atau apapun itu, syukur punya orang tua yang masih diberikan kesehatan, atau kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus dari kamu. Rangkuman, bersyukur kepada Tuhan adalah tindakan aktif, bukan pasif yang dilakukan secara otomatis. Untuk itu kita sungguh-sungguh memahami mengapa perlu memelihara sikap syukur. Kita bersyukur karena memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan Dia memelihara kita dengan sungguh baik. Menceritakan pengalaman bagaimana Tuhan memelihara kita, akan membawa orang lain juga belajar untuk hidup bersyukur. Jadi kayak kita berbagi pengalaman bahwa kita bersyukur, sama ini kita mengajarkan dan mengajak orang lain untuk ayo kita sama-sama bersyukur. The power of bersyukur. So English saya. Oke, next time masih lanjut di bab 13. Kita akan rally sampai habis, soalnya ini masih ada 2 bab lagi, bab 13, bab 14 sama bab 15. Bukan tugas-tugas saya, segera yang ditumpuk-tumpuk ada semakin banyak. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami telah selesai belajar karena apa yang disampaikan tentang pentingnya bersyukur sebagai tindakan aktif dapat kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Engkau berkati sekolah kami, guru-guru kami, dan kedua orang tua kami. Engkau berkati berlimpah-limpah ampun atas kesalahan kami dan dosa-dosa kami. Tuhan, kami berdoa dan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.